Wow, kok bisa masuk kafe tapi bayar tiket mahal banget? Lihat di atas ini di resto. Kemudian yang ini yang di luarnya ada spot favorit gua. Jadi dia itu outdoor tapi Ini berdasarkan penilaian gue pribadi nih ya, presentasi makanan lebih diperhatikan. Jom to the plang alias jomplang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan channel si Apong di video kuliner santai. Guys, kali ini kita akan pergi ke salah satu tempat ngopi yang lagi viral banget nih di Bogor. Ini tempat banyak banget direview sama orang-orang dan lagi rame banget di sosial media. Apalagi kalau bukan Kopi Tubing. Nah, Kopi Tubing ini baru aja dibuka tanggal 18 Desember tahun 2020 kemarin. Jadi baru sekitar 3 minggu yang lalu. Dari awal pembukaan sampai saat ini, Kopi Tubing jadi salah satu destinasi yang banyak banget dikunjungi. So, kalau kalian kangen jalan-jalan dan pengen banget suasana alam sambil nongkrong-nongkrong atau sekedar foto-foto dengan spot yang instagramable banget, Kopi Tubing memang cocok banget nih. Jadi salah satu tujuan kalian. Lokasinya berada di Pamijahan Desa Ciasihan. Kalau kalian udah pernah lihat video gua yang ini nih, pasti dong kalian inget kan jalan menanjak curam yang gua lalui pada saat gua pergi ke Curug Ciparai atau Curug Geleweran. Nah, disitulah Kopi Tubing berada. Butuh sekitar 1 jam 30 menit dari kota Bogor untuk bisa sampai ke sana. So, buat kalian yang di luar kota Bogor, kalian harus berangkat agak pagi ya, supaya kalian datang ke sana masih keadaan sepi. Jadi kalau kalian mau foto-foto enak, masih bisa dapetin spot-spot bagus tanpa ada orang di belakang kalian. Yang gue lihat dari beberapa video yang membahas tentang Kopi Tubing ini, konon katanya Kopi Tubing ini mengambil konsep persawahan ala-ala Bali. Nah, makanya gue penasaran nih, gue datang ke sana, gue akan mereview nggak cuma makanan dan minuman, tapi gue juga akan mereview tempatnya, fasilitas yang ada di sana, plus hospitality yang diberikan sama staff yang ada di sana ke kita nih sebagai pengunjung. So, buat kalian jangan sampai kalian skip video ini, kalian tonton dari awal sampai akhir, karena ini bener-bener review jujur dari gue sebagai pengunjung. Ya, gue akan memberikan penilaian secara pure sebagai pengunjung. Sekali lagi, buat kalian, gue ingetin ya, buat kalian yang belum subscribe, tolong di subscribe biar gue semangat nih bikin video kayak begini, oke? Dan jangan lupa juga di share, like, dan juga komen, kasih masukan buat gue supaya gue bisa berkembang lagi dari sekarang ini, oke? Akhirnya kita sampai guys di lokasi Kopi Tubing. Oh ya, untuk area parkir mobil, lokasinya berada di luar area Kopi Tubing ya guys, tapi masih sebelahan kok. Dan begitu kita tiba, kita harus langsung bayar parkir sebesar Rp5.000. Masuk ke area Kopi Tubing, pengunjung diwajibkan untuk menjalankan protokol kesehatan, yaitu mencuci tangan pakai sabun dan menggunakan masker. Dan jangan lupa juga nih, kalian baca setiap peraturan atau instruksi yang ada di tempat yang kita kunjungi, supaya kita tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Oke?
Halo guys, gue lagi ada di Kopi Tubing. Ini kopi yang lagi viral banget di Bogor dan lagi banyak di-review sama YouTuber-YouTuber. Nah, gimana sih aslinya Kopi Tubing yang lagi hits ini? Jangan kemana-mana, tetap tonton video gue, oke? Gue nggak sendirian nih, gue lagi sama teman-teman gue nih. Bye. Sebelum masuk, kita harus beli tiket masuk guys, sebesar Rp50.000. Wow, kok bisa masuk kafe tapi bayar tiket mahal banget? Ternyata tiket 50.000 itu 10.000-nya untuk biaya masuk dan 40.000-nya sebagai voucher untuk makan. Awalnya sih gua kaget juga ya, kok harus bayar 50. Mungkin itu juga yang ada di pikiran kalian waktu awal baru masuk, ya kan? Kok rendah gue? Kedinginan kali. Pada saat kita masuk, kalian akan lihat nih tulisan Cikuluwung River Tubing atau Sungai Cikuluwung. Yap, ini adalah lokasi wisata Sungai Cikuluwung dan Kopi Tubing ini adalah salah satu resto yang melengkapi tempat wisata tersebut. Dan daya tarik utama dari Kopi Tubing ini udah pastilah ya, pesona alam yang memanjakan mata yang gak kita temuin di kota-kota besar. Dengan konsep persawahan dan aliran Sungai Cikuluwung yang menjadi pelengkap, Kopi Tubing juga menyediakan pilihan area untuk pengunjung bersantai. Ada area indoor atau mereka sebut dengan resto, dan juga ada area outdoor. Dan yang paling banyak diburu oleh pengunjung, udah pasti dong, area outdoor. Karena lebih berasa menyatu dengan alam gitu. Guys, jadi kalau kalian datang ke Kopi Tubing ini pilihan areanya ada di dua area. Ada di dalam, yaitu di resto nih. Yang kalian lihat di atas ini di resto. Kemudian yang ini yang di luarnya ada beberapa kayak apa namanya? Kayak gazebo gitu ya. Cuman ini di tengah sawah ternyata. Nah guys, ini adalah area yang paling ikonik banget nih. Dan ini menjadi spot favorit untuk hampir semua orang yang pernah datang ke sini. Gimana nggak menarik coba? Di tengah hamparan sawah yang cukup luas, kalian bisa nongkrong, santai dengan pasangan, teman, atau keluarga sambil foto-foto dengan spot unik dan menarik ini. Gak cuma di sawah guys, area ini juga cocok banget nih buat dijadikan spot foto-foto. Kayak begini. Percis di pinggir kali Cikuluwung, kalian bisa jadikan aliran sungai sebagai background berfoto kalian. Karena cuaca lagi bersahabat, jadi aliran sungai pun nggak begitu deras guys. Beda ceritanya kalau hujan. Biasanya aliran air sungai meluap lumayan tinggi, tapi masih aman kok. Oke, kalau gitu kita lanjut ke area bawah. Di tempat wisata ini, mereka juga menyediakan wahana air. Jadi, buat kalian yang kangen masa-masa kecil main di sungai, kalian bisa coba ini basah-basahan di sungai Cikuluwung ini.
Oke, lanjut ke area outdoor lainnya. Di sini juga ada area outdoor dengan fasilitas beanbag. Jadi, kalian bisa santai sambil duduk setengah rebahan, guys. Cuman, entah kenapa nih, gua kurang cocok sama area ini. Karena konsepnya itu kan mirip lesehan. Tapi di setiap mejanya itu tidak dialasi tikar atau karpet. Dan, setengah badan kita tuh kayak lesehan gitu di lantai. Bukan apa-apa guys, maklum ya. Lagi pandemik begini, jadi kita harus jaga-jaga kemungkinan buruk. Apalagi kita kan nggak pernah tahu orang yang sebelumnya duduk di situ, itu punggungnya keringetan apa enggak. Ya kan? Yowis, kita lanjut ke area lainnya. Nah, kalau ini area outdoor dengan konsep seperti resto. Kayaknya sih gue lebih tertarik duduk di sini nih. Karena selain udaranya lebih sejuk, dikarenakan berada di pojok dan dikelilingi pohon bambu, area ini juga deket banget guys ke sungai. Jadi kita sambil santai sekalian relaksasi dengan suara gemerincik sungai. Di sini tersedia meja dengan sepasang kursi di tiap-tiap mejanya. Terdapat dua bagian, area atas dan area bawah. Nah, gua kayaknya lebih tertarik dengan area bawah nih guys. Nah guys, ini adalah salah satu spot favorit gua. Jadi dia itu outdoor tapi nggak panas ya, karena diatapi sama pohon bambu langsung tuh. Terus udah gitu view-nya langsung keluar, langsung ke sungai tuh, lihat. Aliran sungainya sih nggak terlalu deras ya, mungkin karena belum hujan juga. Jadi nggak terlalu kencang juga. Kopi yang gue pesan akhirnya datang nih guys. Ini signaturenya mereka, kopi tubing. Untuk rasa dan kemasan nggak ada masalah. Rasanya pas, gurih dari krimnya juga berasa banget. Dan kopinya nggak terlalu pekat. Ini pas banget di lidah gue. Kalau kalian nyimak dari awal, tadi gue jelasin kan bahwa tiket masuk itu 50.000 dan ada 40.000 dana untuk kita beli makanan di dalam. Nah, akhirnya dana tersebut gue pakai buat beli cemilan. Untuk makanan, kita mulai review ya guys. Ini berdasarkan penilaian gue pribadi nih, sesuai dengan makanan yang gue pesan dan apa yang gue rasakan. Pertama, untuk penyajian, entah kenapa mereka menyajikan makanan dengan lunchbox paper seperti ini. Apakah untuk alasan keselamatan? Karena area yang gue tempati ini kan jauh dari resto dan dapur di mana mereka masak nih. Atau mungkin karena alasan standar penyajian mereka memang seperti itu. Yang kedua adalah presentasi makanan. Walaupun makanan dikemas dalam lunchbox paper, harusnya presentasi makanan lebih diperhatikan. Bukan apa-apa, karena sebagian besar pengunjung datang ke sini itu kan pasti salah satunya buat foto-foto nih, termasuk foto makanan yang mereka order. Kalau tempatnya udah bagus, tapi makanannya nggak menarik, tampilan di fotonya gimana? Kan jom to the plank alias jomplang. Nah, yang ketiga adalah rasa. Sekali lagi guys, ini adalah review jujur berdasarkan yang gua rasakan dan yang gua alami ya. Untuk risol dan tahu goreng yang gua order, dua-duanya kurang berasa. Tapi ini kembali ke selera masing-masing ya guys. Namanya juga review jujur, jadi gua harus ngomong apa adanya. Oke, selain makanan, ini fasilitas yang penting banget nih guys. Jadi kalau misalnya gua kemana-mana, hal yang pertama yang gua lihat adalah kamar mandinya. Tapi di sini gue agak sedikit kecewa ya, karena kemarin pas gue datang itu kebetulan kan perut gue memang lagi ada bermasalah. Nah, begitu gue masuk ke toilet ini, gue pikir itu tiga-tiganya ada WC-nya guys. Ternyata WC-nya itu hanya satu, ya kan? Nah, akhirnya gue pergi ke ujung, ke restoran indoor yang di bawah. Itu di sana hanya ada 2 WC dan dua-duanya itu penuh. Jadi totalnya adalah 3 WC yang mereka miliki itu penuh. Nah, sekarang yang gue pertanyakan adalah gimana caranya kalau misalnya ada pengunjung banyak, kemudian di saat yang bersamaan mereka itu ada yang kebelet buang air besar dalam waktu yang bersamaan sekitar 5 atau 6 orang. Coba kalian bisa bayangkan kalau kalian ada di antara orang-orang yang lagi kebelet pengen buang air besar itu. Selain itu, gue sebagai pengunjung juga tentunya perlu kenyamanan dong. Coba kalian bayangin, kalau kalian lagi ada di area ujung tempat gue duduk tadi, tiba-tiba hujan turun, sementara kalian harus ke toilet yang di ujung satunya lagi, yang di bawah resto. Nah, masa kalian harus basah-basahan? Nggak gitu kan? Nah, jadi gue sih berharap mereka memasang kanopi di sepanjang jalan setapak di area pinggir sawah, supaya pengunjung bisa jalan dari ujung yang satu ke ujung yang lainnya tanpa harus basah-basahan.
Dan yang terakhir nih, ini mengenai tiket masuk. Gua agak kaget sih ketika kita harus bayar tiket masuk sebesar 50.000. Memang sih 40.000 dari nominal tiket itu bisa kita pakai untuk belanja di dalam. Cuman kok kesannya jadi kayak kita dipaksa untuk jajan di dalam ya. Sedangkan sebagian besar kafe ataupun kopi shop, mereka itu membebaskan pengunjung mau beli kopi kek atau mau beli makanan doang kek, yang penting ada yang mereka order. Selain itu, kasihan juga teman-teman kita yang mungkin kantongnya tipis, tapi mereka pengen banget foto di spot-spot kekinian, dan mereka mau datang ke sini akhirnya jadi mikir-mikir juga tuh kan. Tapi guys, apapun itu alasannya, kita sebagai pengunjung harus bisa bersikap bijak, karena setiap tempat usaha pasti punya caranya sendiri, punya strategi bisnis yang berbeda-beda. Iya. Nah, kalau menurut kita worth it dan kalian mau balik lagi, silakan. Tapi kalau kalian mau sekedar coba-coba datang ke sini pun silakan. Itu kembali ke diri kalian masing-masing. Oh iya, satu lagi nih yang hampir gue lupa. Sepenglihatan gue kemarin, tidak ada hand sanitizer di masing-masing area makan. Mungkin alangkah baiknya di tengah pandemi kayak begini, mereka menyiapkan 2 ataupun 3 botol cairan hand sanitizer di masing-masing area makan, supaya pengunjung nggak worry dan ngerasa nyaman. Dan untuk waiter dan waitress yang menyajikan makanan, mungkin lebih baik mereka memakai hand gloves atau sarung tangan dan juga face shield. Jadi jangan cuma pakai masker. Karena dari segi pelayanan, semua staff yang gua temuin kemarin ramah dan sopan. Cuman ya itu tadi, mereka pun harus diperhatikan keselamatan di tengah pandemik begini. Apalagi kalau weekend kan keadaan rame, dan mereka harus berinteraksi dengan banyak pengunjung. Itu yang harus diperhatikan juga. Oke lah kalau begitu, itu tadi review singkat dari gua. Mudah-mudahan apa yang gue sampaikan di video ini bisa memberikan informasi yang baik buat kalian. Oke, sekali lagi nih, jangan lupa share, like, dan komen ya. Oh iya, subscribe juga. Oke, channel si Apong pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.